Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini sambil memijat, kita akan membahas tentang alergi. Apakah alergi itu dan bagaimanakah cara mengatasinya? Silakan simak video ini dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Dilansir dari alodokter.com, pengertian alergi. Alergi adalah reaksi dari sistem kekebalan tubuh manusia atau sistem imun terhadap zat tertentu yang seharusnya tidak berbahaya. Reaksi tersebut dapat menimbulkan berbagai gejala seperti pilek, ruam kulit yang gatal, atau bahkan sesak napas. Zat yang dapat memicu respon alergi disebut dengan alergen. Pada kebanyakan orang, alergen tidak menimbulkan reaksi pada tubuh. Namun, pada orang yang memiliki alergi terhadap alergen, sistem imun akan mengeluarkan reaksi karena menganggap zat tersebut berbahaya bagi tubuh. Reaksi alergi yang muncul pada tiap orang berbeda-beda, mulai dari reaksi yang ringan seperti bersin-bersin hingga reaksi berat yaitu anafilaksis. Reaksi alergi yang muncul juga tergantung dari jenis alergennya. Alergi umumnya terjadi pada anak-anak dan biasanya akan mereda seiring usia bertambah. Akan tetapi, pada beberapa orang, alergi yang diderita masih muncul meskipun sudah memasuki usia dewasa. Penyebab dan gejala alergi. Zat yang menyebabkan alergi dapat berbeda pada tiap orang. Beberapa contoh alergen adalah debu, bulu hewan peliharaan, kacang, gigitan serangga, obat-obatan, bahan lateks hingga keringat. Gejala alergi yang timbul pada tiap orang juga dapat beragam, mulai dari ringan hingga berat. Gejalanya bisa berupa bersin-bersin, hidung berair, mata memerah dan gatal, atau ruam kulit. Pengobatan dan pencegahan alergi. Pengobatan utama alergi adalah dengan menghindari zat pemicunya atau alergen. Untuk meredakan gejala, dokter dapat memberikan obat anti alergi seperti antihistamin dan kortikosteroid. Bila reaksi alergi tergolong berat, penderita perlu diberikan suntik epinefrin oleh dokter. Cara terbaik untuk mencegah alergi adalah dengan menghindari pemicunya. Meski demikian, ada beberapa cara lain yang dapat dilakukan jika pemicunya sulit untuk dihindari, seperti mengenakan pakaian tertutup, tidak memakai parfum yang dapat mengundang serangga, serta membersihkan rumah secara rutin.
Penyebab alergi. Reaksi alergi terjadi ketika sistem kekebalan tubuh atau sistem imun bereaksi terhadap zat tertentu yang tidak menimbulkan reaksi pada orang lain. Normalnya, sistem imun akan bereaksi terhadap zat atau benda yang berbahaya bagi tubuh seperti virus, bakteri, atau racun. Reaksi ini akan terjadi pada semua orang yang tidak memiliki kelainan pada sistem kekebalan tubuh. Akan tetapi, pada penderita alergi, sistem kekebalan tubuh tidak hanya bereaksi terhadap zat atau benda yang berbahaya, tetapi juga bereaksi terhadap zat tertentu yang tidak menimbulkan reaksi apapun pada orang lain. Zat yang memicu reaksi ini disebut dengan alergen. Sistem imun akan menganggap alergen sebagai zat berbahaya. Akibatnya, tubuh akan bereaksi dengan melepaskan histamin yang menimbulkan reaksi alergi. Beberapa jenis alergen yang dapat menyebabkan alergi adalah gigitan atau sengatan serangga, misalnya sengatan lebah. Makanan seperti kerang, kacang-kacangan, makanan laut atau susu. Partikel di udara, misalnya bulu hewan, tungo, debu, atau serbuk sari. Obat-obatan, contohnya antibiotik, penisilin. Zat yang bersentuhan dengan kulit secara langsung seperti bahan kimia pada parfum, sabun, sampo, atau bahan lateks. Faktor risiko alergi. Alergi lebih berisiko dialami oleh anak-anak. Selain itu, ada sejumlah faktor lain yang dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami reaksi alergi, yaitu memiliki anggota keluarga yang alergi terhadap zat tertentu, tinggal di lingkungan dengan tingkat polusi tinggi, merokok atau menjadi perokok pasif, menderita penyakit infeksi, memiliki daya tahan tubuh yang lemah. Gejala alergi. Gejala reaksi alergi biasanya muncul beberapa menit setelah penderita melakukan kontak dengan alergen. Meski demikian, beberapa gejala alergi yang sering muncul adalah bersin-bersin, hidung gatal, berair dan tersumbat, kulit memerah dan gatal, kulit kering dan pecah-pecah, mata memerah, gatal dan berair, pembengkakan di bibir, lidah dan kelopak mata atau angiodema, sakit perut, muntah dan diare, batuk,
bengek, dan sesak napas. Selain gejala umum di atas, gejala spesifik juga mungkin muncul tergantung pada faktor pemicunya, yaitu 1. Alergi akibat gigitan atau sengatan serangga. Reaksi alergi terhadap gigitan serangga dapat menimbulkan pembengkakan di bagian yang tergigit, munculnya gatal-gatal di seluruh tubuh, batuk-batuk, rasa sesak di bagian dada, sulit bernapas, dan reaksi alergi parah atau anafilaksis. 2. Alergi karena partikel di udara. Alergi terhadap substansi di udara seperti debu, serbuk sari, atau tungo biasanya ditandai dengan bersin-bersin. Gejala tersebut dapat berkembang menjadi hidung berair, tersumbat, hingga sesak napas. 3. Alergi akibat makanan. Alergi makanan dapat menyebabkan rasa gatal di dalam mulut yang diikuti dengan pembengkakan di bibir, lidah, mata, tenggorokan, atau wajah. Selain itu, alergi ini juga dapat mengakibatkan ruam merah di kulit, mual, sakit perut, dan diare. 4. Alergi akibat obat. Alergi terhadap obat-obatan dapat menimbulkan gejala berupa gatal-gatal di kulit, ruam, pembengkakan pada wajah, sesak napas, dan anafilaksis. Kapan harus ke dokter? Lakukan pemeriksaan ke dokter jika Anda atau anak Anda mengalami gejala-gejala yang telah disebutkan di atas. Gejala alergi dapat serupa dengan penyakit lain. Oleh karena itu, pemeriksaan sejak dini diperlukan untuk mendapat diagnosis secara akurat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, alergi dapat menyebabkan reaksi yang parah dan berakibat fatal, yaitu anafilaksis. Reaksi ini umumnya akan terjadi pada seluruh tubuh dan menyebar dengan sangat cepat. Reaksi anafilaksis juga dapat menurunkan tekanan darah. Segera bawa ke IGD, rumah sakit terdekat, jika orang di sekitar Anda mengalami gejala-gejala anafilaksis seperti pusing, jantung berdebar, sesak napas, kulit dan bibir berwarna biru, penurunan kesadaran. Diagnosis alergi. Untuk mendiagnosis alergi dan zat pemicunya atau disebut alergen, dokter akan bertanya sampai mengenai gejala yang muncul, aktivitas yang dilakukan sebelum gejala muncul, dan riwayat kesehatan pasien. Setelah itu, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik. Setelah itu, dokter dapat melakukan beberapa tes alergi seperti tes tempel atau PAT
tes. Pada tes ini, alergen akan diletakkan di wadah khusus. Setelah itu, alergen akan ditempelkan pada kulit selama 2 hari sambil memantau reaksi kulit. Tes tusuk kulit. Pada tes ini, kulit pasien akan ditetesi cairan alergen yang umum lalu ditusuk jarum untuk melihat reaksinya. Jika muncul benjolan merah dan terasa gatal, pasien dinyatakan positif mengalami alergi. Tes darah. Tes ini dilakukan dengan mengambil sampel darah. Sampel darah tersebut akan digunakan untuk mengukur kadar antibodi yang dihasilkan oleh sistem imun dalam darah yang berperan dalam reaksi alergi. Tes eliminasi. Tes ini dilakukan dengan cara menghindari jenis makanan yang diduga menjadi alergen. Setelah beberapa minggu, makanan yang sama kembali dimakan untuk mengetahui reaksi yang muncul. Selain memeriksakan diri ke dokter, penderita juga dapat mengevaluasi pemicu alergi yang dialami dengan memperhatikan jenis makanan yang dikonsumsi dan reaksi alergi yang ditimbulkannya. Pengobatan alergi. Upaya pertama yang harus dilakukan oleh penderita alergi adalah menghindari zat pemicunya. Langkah ini dapat dilakukan setelah jenis alergen dipastikan oleh dokter. Akan tetapi jika alergennya tidak dapat dihindari atau reaksi alergi sudah terlanjur muncul, pasien dapat mengkonsumsi obat-obatan tertentu. Jenis obat-obatan untuk alergi adalah antihistamin. Antihistamin bekerja dengan menghambat efek senyawa dalam tubuh atau histamin yang menimbulkan reaksi alergi. Kortikosteroid efektif untuk menangani peradangan akibat alergi. Obat ini bisa didapat dalam bentuk semprot hidung. Dekongestan. Dekongestan digunakan untuk melegakan hidung tersumbat. Obat ini hanya dianjurkan untuk pemakaian jangka pendek. Penghambat leukotrin. Leukotrin adalah senyawa yang bisa menyebabkan pembengkakan pada saluran pernapasan saat terjadi reaksi alergi. Obat penghambat leukotrin berfungsi menghambat efek leukotrin tersebut. Obat ini tersedia dalam bentuk tablet. Nah, saya kira ulasan masalah alergi sudah selesai. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Sampai jumpa.